Berfokus kepada seorang mantan militer yang memutuskan untuk pensiun dan beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran profesional yang memiliki IQ lebih dari 200%. Dan karena keahliannya dalam membunuh, ia lalu ditugaskan untuk membantai saingan bisnis para pejabat korup. Ya, sang pembunuh bayaran ini telah bekerja sama dengan para koruptor agar semua kebusukan pejabat korup tertutup tanpa diketahui oleh pasukan keamanan. Namun karena serangkaian pembunuhan tersebut, ia malah menjadi buronan di seluruh Eropa. Lantas seperti apa sih misi yang dilakukan oleh orang itu? Semua akan terjawab di alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang kakek petugas kebersihan yang akan melakukan rutinitasnya, yaitu bekerja shift malam di sebuah perusahaan. Namun sebelum pergi, terlihat jika si kakek perlahan mendekat ke arah seseorang, di mana orang itu memiliki wajah yang sama dan kemungkinan si kakek yang asli telah dibunuh agar bisa menggantikannya kerja menjadi petugas kebersihan. Setelah pergi meninggalkan apartemen, si kakek kemudian dengan santuy mulai melewati pos keamanan tanpa ada hambatan sedikit pun, di mana dia bekerja di sebuah gedung parlemen yang dikelola oleh seorang politisi sekaligus konselir yang berpengaruh di negara Jerman. Pada saat si kakek masuk ke ruangan kantor, diam-diam dia mulai mengeluarkan peralatan dan lanjut merakit pistol peredam yang disembunyikan di balik seragam. Sehingga dalam hitungan detik, suasana kantor yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi ajang pembunuhan, di mana si kakek mulai bebeladagan menembak satu persatu penjaga keamanan dan bergegas mencari target yang akan dibunuh. Tepat setelah membunuh para staf penting, kemudian dia lanjut mencari target selanjutnya yang merupakan anak dari seorang pejabat bernama Elias Vess. Ini orangnya, akan tetapi Elias tidak langsung dieksekusi, melainkan hanya ditembak di bagian kakinya saja. Namun di balik alasan dan keputusan tersebut, ternyata si kakek telah merencanakan sesuatu dan akan memanfaatkan Elias untuk memburu target selanjutnya. Hingga di sana si kakek bergegas kabur melarikan diri sebelum para polisi datang mengepung gedung tersebut. Di tengah aksi pelariannya itu, dia kemudian kabur dengan bergelantungan serta sengaja melemparkan bom asap ke arah kerumunan untuk mengalihkan perhatian rombongan para polisi, sehingga si kakek dapat berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setibanya di apartemen, si kakek kemudian mulai membuka topeng penyamarannya yang begitu dilepas ternyata identitas aslinya adalah seorang pria yang dijuluki sebagai The Jackal, di mana The Jackal adalah pembunuh bayaran profesional yang jasanya sering disewa oleh orang-orang penting untuk mengeksekusi target tanpa meninggalkan jejak dan bukti pembunuhan. Di keesokan paginya, The Jackal kemudian mulai melanjutkan rencana pembunuhan yang kali ini akan menargetkan si mamang pejabat penting bernama Manfred Vess yang merupakan ayah dari Elias. Dan setelah mempersiapkan senjata rakitan, terlihat The Jackal sudah berada di sebuah apartemen yang berjarak beberapa kilometer tak jauh dari rumah sakit tempat Elias dirawat. Sagen. Which he prefers not to use, understandably. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada Manfred yang baru tiba di rumah sakit bersama para anak buahnya. Dan meskipun dalam penjagaan ketat, Manfred yang tidak menyadari telah diincar oleh seorang sniper pun langsung menjadi target sasaran empuk bagi The Jackal dalam posisi menembak dari jarak 3.800 meter, di mana saking profesionalnya, satu peluru yang ditembakkan The Jackal tepat mengenai babatok kepala Manfred. Selesai dengan itu, sontak kepanikan pun mulai terjadi di rumah sakit hingga pasukan keamanan langsung bergerak mencari sumber tembakan dari si pembunuh dan berhasil menemukan apartemen yang menjadi tempat persembunyian si penembak jitu. Hingga di sana mereka bergegas mengerahkan semua pasukan untuk mengepung apartemen tersebut.
Sementara itu, The Jekyll yang masih sibuk membongkar senapan rakitan dengan santuy kemudian pergi meninggalkan apartemen tanpa menarik perhatian dari orang-orang, yang secara bersamaan pasukan keamanan datang mengepung apartemen, yang di saat mereka masuk ke ruangan tempat persembunyian The Jekyll, seketika ledakan pun terjadi menewaskan semua orang di sana. Singkat cerita, kabar pembunuhan tentang Manfred Vess mulai tersebar luas di berbagai media. Bahkan kabar itu pun sampai ke telinga seorang agen MI6 bernama Bianca Pullman yang dikenal karena keahliannya dalam menganalisa berbagai senjata, mulai dari senjata rakitan, bedil mimis, beleson, serta alat-alat yang berkaitan dengan senjata api. Berkat kemampuannya itu, Bianca menyimpulkan bahwa satu-satunya cara The Jekyll bisa membawa sniper tanpa terdeteksi adalah karena senapan itu dirancang untuk dibongkar pasang seperti mainan Tamiya dan disamarkan sebagai koper untuk mengecoh semua orang. Dan untuk itu, wakil kepala staf MI6 bernama Isabel Kirby mulai kagum dengan kemampuan Bianca, sehingga dia yang tadinya hanya bertugas sebagai anggota PKL langsung direkrut ke dalam tim investigasi untuk memburu dan menangkap The Jekyll, si pembunuh bayaran yang dicari oleh semua negara. Di saat rapat dilakukan, kemudian Bianca lanjut menganalisa rekaman dari kamera CCTV dan menyadari bahwa senapan yang digunakan The Jekyll memiliki desain unik yang hanya bisa dibuat oleh seorang perakit senjata legendaris bernama Norman Stoke. Dan agar kalian tidak pusing, saya tampilkan bebenguk si Norman. Ini orangnya, dimana dia adalah seorang buronan nasional yang telah lama menjadi incaran para polisi dengan kasus pembunuhan salah satu penduduk Irlandia, dan kemungkinan Norman bekerja sama dengan The Jekyll untuk memasok persenjataan. There's been a lot of speculation about the shot. The rifle's not in the bag. Setelah diangkat menjadi bagian tim investigasi, Bianca yang kini fokus mencari keberadaan Norman kemudian mulai menemui seorang wanita bernama Ellison. Dan ingat, Ellison ini merupakan kakak ipar dari Norman, di mana maksud Bianca bertemu dengannya adalah untuk mencari petunjuk tentang keberadaan di mana sekarang Norman tinggal. This was used as bait to lure Manfred to the hospital. Singkat cerita, sesampainya di bandara kota Belfast, Bianca kemudian bergegas menemui Ellison untuk mengajaknya berbicara panon ke panon, yang di saat mereka bertemu, Bianca langsung to the point memaksa Ellison agar mau bekerja sama dengan mencari keberadaan Norman, dan jika sampai menolak, Bianca mengancam akan kembali mengirim Ellison ke penjara dan mengungkit kasus kejahatannya di masa lalu. Sehingga Ellison yang takut kembali masuk ke dalam penjara akhirnya menerima tawaran kerjasama dan akan berusaha mengorek informasi kepada suaminya yang merupakan adik dari Norman si perakit senjata. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada The Jekyll yang terlihat sedang mampir ke salah satu warnet untuk mengecek sisa transferan dari klien yang telah menyewa jasanya dalam membunuh Manfred Vess. Akan tetapi respon yang diterima malah sungguh mengejutkan penonton dikarenakan si klien tidak mau membayar sisanya dengan alasan yang tidak jelas. Namun sebelum fokus membalaskan dendam kepada si klien, Jekyll berniat akan pergi menuju negara Swedia untuk menemui seorang klien baru bernama Jenna Johnson. Dan sedikit informasi, Jenna adalah seorang tangan kanan dari seorang pemilik perusahaan besar dari kota New York. Dan Jenna meminta kepada The Jekyll untuk membunuh seorang pria bernama Waldag Charles. Dan tunggu, jangan pusing dulu karena saya akan menjelaskan secara detail siapa Waldag Charles, yang jika Jekyll berhasil membunuh orang itu, maka imbalannya berupa uang sebanyak $20 juta. Yes, I followed your instructions to the letter. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada Bianca yang terlihat sedang menunggu kabar dari Ellison tentang tempat kediaman Norman, yang karena sama sekali tidak ada kabar, Bianca kemudian mulai bergegas melakukan rencana kedua dengan menemui anak dari Ellison yang bernama Emma, di mana Emma sudah tertangkap oleh pihak kepolisian karena demo bersama mahasiswa. Dan jelas jika kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bianca dengan menginterogasi Emma untuk bertanya tentang semua yang diketahui siapa sebenarnya si Mamang Norman. The
Agatha's gonna lose her right eye. Namun selama interogasi, Emma yang terus diberikan pertanyaan dengan nada bicara tinggi, tiba-tiba langsung kejang seperti kesurupan kuda lumping yang setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Emma memiliki salah satu penyakit yaitu lemah jantung. Sehingga Emma yang memiliki penyakit tersebut otomatis pingsan tidak sadarkan diri, dan Bianca yang melihat Emma dari ruangan monitor bergegas membawa gadis itu ke rumah sakit sebelum Emma koid di tengah jalan. Hang on, okay? You're gonna be alright. What's happening? Sementara itu, jauh dari kota London, terlihat The Jekyll yang kembali menjalani kehidupan normalnya bersama istri dan anak mereka yang masih bayi. Di mana istrinya yang bernama Nuria, The Jekyll adalah seorang pria yang sering berpergian dalam urusan bisnis. Namun tanpa dia sadari, Jekyll adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang dicari oleh seluruh dunia. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu bersama keluarga, The Jekyll yang baru saja mendapatkan waktu sendirian, kemudian mulai membuka grup Facebook jual beli ayam pelung yang terdiri dari para pembunuh bayaran dan menghubungi si klien yang telah memperkerjakannya membunuh si Mamang Manfred Face. Namun untuk yang kedua kalinya, setelah diberikan kesempatan, si klien dengan kode nama Asur malah tetap menolak mengirim sisa uang bayaran, sehingga The Jekyll yang kesal mengancam akan melacak serta menuntut balas dendam karena sudah berani mempermainkannya. Germany, supporters of Manfred Fest continue to call for the upcoming federal elections. Kemudian film berpindah di kota London dengan memperlihatkan Bianca yang sedang membuat sarapan siang bersama keluarganya, dan secara bersamaan dia mendapatkan panggilan dari Ellison yang langsung nyerocos memberikan kabar tentang Emma yang sempat ditahan di kantor kepolisian. Namun untuk melancarkan rencananya, Bianca berdalih jika dia tidak ada hubungannya dengan penangkapan Emma. Bahkan saking liciknya, Bianca balik mengancam agar Ellison segera mendapatkan informasi tentang keberadaan Norman, dan jika itu berhasil, Bianca berjanji akan segera membebaskan Emma yang masih ditahan di kantor polisi. Tapi tanpa Ellison sadari jika Emma yang sebelumnya koma ternyata telah dinyatakan tewas sebelum sempat dilarikan ke dalam rumah sakit, yang jika Ellison tahu maka otomatis dia akan langsung syok bebeladagan setelah mendengar kabar kematian tersebut. Di sisi lain, The Jekyll yang sedang santai bersama keluarganya mulai melanjutkan penyelidikan tentang siapa sebenarnya Yuval Doug Charles, di mana dia memiliki sebuah perusahaan bernama River, atau lebih tepatnya sebuah transparansi keuangan untuk keadilan di masa depan. Transparansi uang tuh kayak misalkan pemerintah punya uang 1 miliar. Nah, setiap pembelian atau pengeluaran wajib untuk didata dan tertulis pada sebuah catatan, yang hal itu dilakukan agar rakyat mengetahui kemana saja uang-uang itu akan pergi. Ngerti kan apa yang dimaksud Reaper, teman-teman? Lanjut. Singkat cerita, setelah merayakan hari ulang tahun si anak, The Jekyll kemudian pamit kepada keluarganya dengan berbohong akan melakukan rapat di luar negeri, yang di saat itu dia meminta kepada Nuria untuk diantar menuju bandara. Namun seperti yang kita tahu, alasan The Jekyll ingin cepat pergi meninggalkan mereka adalah untuk mencari dan membunuh Asur, si klien yang telah menipunya dalam misi pembunuhan. Dirasa suaminya sudah berangkat, Nuria akan kembali pulang menuju tempat kediamannya. Namun tiba-tiba Nuria malah melihat The Jekyll meninggalkan bandara menggunakan sebuah taksi, yang karena hal tersebut dia otomatis langsung curiga tentang pekerjaan yang sedang dilakukan oleh The Jekyll. Sementara waktu kita lupakan mereka dan berpindah kepada kelompok organisasi yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Timothy. Ingat jika si kakek tua ini telah mengutus Jenna untuk memerintahkan The Jekyll membunuh Yuval Doug Charles. Dan kenapa mereka ingin Charles mati, Bang Ur? Oh, jelas jika proyek River diluncurkan maka mereka tidak bebas melakukan korupsi. Terlebih lagi tingkat investasi saham akan menurun dan berdampak kepada orang-orang serakah, sehingga untuk mencegah ini terjadi maka mereka akan menyingkirkan si Mamang Charles. Ula Doug Charles, you're about to launch a product, yeah?
BNK dan pasukan MI6 sedang menyelidiki rekaman pembunuhan Mudfast melalui rekaman CCTV. Hingga di sana, BNK melihat beberapa ciri khas dari sosok The Jackal yang dominan, sering menembak menggunakan tangan kanan dan memilih pistol angkatan bersenjata Inggris pada tahun 2013. Tidak hanya itu, ransel yang digunakan si pembunuh diketahui adalah tas yang sering digunakan oleh anak-anak skena, di mana produk tersebut diproduksi massal di negara Inggris. Dan dari beberapa petunjuk itu, mereka menyimpulkan jika sosok The Jackal kemungkinan adalah seorang mantan tentara profesional yang berasal dari negara Inggris. Namun BNK menambahkan jika analisa tersebut hanyalah prediksi saja yang belum pasti akan kebenarannya. Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Ellison yang mulai menghubungi BNK dengan berkata jika ia telah berhasil menemukan nomor telepon si Norman pada ponsel suaminya. Yang di saat nomor itu dikirim, kemudian BNK bergegas melacak dan berhasil menemukan lokasi persembunyian Norman, di mana dia sedang bersembunyi di salah satu negara yaitu Belarus, sehingga BNK dan pasukan MI6 bergegas menuju negara itu untuk menangkap si Mamang Norman secara hidup-hidup. Sementara itu, terlihat The Jackal yang baru saja tiba di negara Jerman, dan dia datang dengan menyamar menjadi mamang-mamang botak untuk menemui Zena yang merupakan kaki tangan dari si Abah Timothy. Dan setelah bertanya tentang kelanjutan misi, Zena menambahkan jika The Jackal akan mendapatkan uang bayaran bersih, tidak ada potongan kosan, pakakas dapur, laundry, serta uang akhirnya yang diterima oleh The Jackal yaitu sekitar $28 juta apabila The Jackal berhasil membunuh target secara bersih. Terrorists, you know, we're patriots. I am shouting if you're looking straight ahead. Setelah menerima DP bayaran, The Jackal yang masih memiliki waktu luang pun bergegas melacak keberadaan Asur untuk mengetahui tentang pembayaran yang ditunda setelah membunuh Mudfred. Di sisi lain, film kemudian berpindah kepada BNK dan anggota MI6 tiba di tempat persembunyian Norman, di mana mereka langsung bergerak mengepung seluruh tempat sebelum target menyadari akan keberadaan pasukan. Dan di saat mereka masuk ke dalam markas, tiba-tiba sebuah bom ranjau langsung meledak menewaskan dua anggota MI6 dan terjadilah baku tembak serta kejar-kejaran di antara mereka. Namun sayang, Norman berhasil kabur dari kepungan pasukan dan secara pas-pasan BNK sempat melihat ada sesuatu yang menarik perhatiannya, di mana benda itu adalah sebuah koper misterius yang sangat mencurigakan. Dan meskipun operasi ini berakhir dengan gagal, BNK tahu bahwa koper tersebut dapat menjadi kunci untuk melacak sosok si pembunuh bayaran yang selama ini sedang dicari oleh mereka. Sementara The Jackal yang masih sibuk mencari informasi Asur, pada akhirnya berhasil menemukan identitas pria tersebut yang tidak lain adalah Elias Vess. Hah? Elias Vess? Oh jelas, jadi alasan Elias memperkerjakan The Jackal untuk membunuh ayahnya dikarenakan Elias ingin merebut jabatan sekaligus perusahaan yang sedang dikelola oleh si bapak, yang entah karena Elias tidak dikasih warisan atau apa, tapi yang jelas dengan cara itu dia bisa merebut perusahaan dari tangan ayahnya sendiri. Namun dikarenakan miskomunikasi, The Jackal yang tidak tahu jika orang yang telah menyewanya adalah Elias, dia kemudian sengaja menjadikan pria itu sebagai target untuk memancing Mudfred dalam merencanakan pembunuhan. Dan Elias yang sebelumnya terkena tembakan di bagian kakinya memutuskan untuk menahan sisa pembayaran yang selama ini ditunggu oleh The Jackal. Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Ellison dan suaminya bernama Larry, tapi bukan Lobster, yang sedang dalam kereta menuju negara Inggris, di mana mereka baru mengetahui jika Emma telah meninggal karena serangan jantung, sehingga mereka yang dipenuhi oleh rasa sedih pun berniat akan membawa pulang jasad putrinya di rumah sakit Inggris. Oke, saya perjelas dulu ya teman-teman. Jadi si Emma yang sudah meninggal ini punya ayah dan ibu yaitu Ellison dan Larry. Nah, si Larry ini punya kakak yaitu Norman si perakit senjata. Jadi BNK memanfaatkan keluarga Emma untuk menyelidiki si Norman. Karena setelah Norman tertangkap, maka identitas Jackal akan terbuka lebar di hadapan publik. Clear ya bre? Lanjut.
Sekembalinya ke markas, Bianca kemudian bergegas pergi menuju ruangan investigasi untuk mengecek koper misterius yang sempat mereka temukan, di mana setelah diselidiki, ternyata koper itu merupakan salah satu sniper rakitan yang sering digunakan oleh The Jackal pada saat melakukan misi pembunuhan Manfred. Dan dengan penemuan itu, mereka akan terus menyelidiki tentang sosok di balik The Jackal. Kembali kepada Jackal yang sedang menyamar sebagai pria tua, di mana dengan cerdik dia mulai berpura-pura mengalami sakit kepala agar si petugas pemakaman meninggalkannya sendirian di ruangan itu. Yang ketika si petugas akan mengambil obat Oskadon, kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan untuk meretas komputer kantor untuk mencari informasi hari pemakaman yang akan dilakukan keluarga Manfred. Sementara di apartemen, pada saat The Jackal sedang melihat informasi pemakaman keluarga Manfred, tiba-tiba dia mulai mendapatkan panggilan telepon dari istrinya yang langsung blak-blakan nyerocos tentang sang suami yang berbohong pergi ke New York tapi malah pergi naik taksi entah kemana. Dan seperti kebanyakan perempuan pada umumnya, Nuria curiga jika suaminya telah berselingkuh pada perempuan lain. Dan Jackal yang pintar berbicara seperti sales tukang panci kemudian berbohong jika ia memang benar pergi ke New York untuk mengikuti rapat mendadak di perusahaannya, yang setelah situasi tenang, dia berjanji jika dalam kurun waktu berdekatan akan sering menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun tidak lama setelah telepon ditutup, Nuria malah menemukan sebuah berangkas rahasia dengan kata sandi yang harus diakses. Hingga di saat itulah Nuria bersama ibu serta saudara pun mulai berusaha membuka berangkas untuk mengetahui tentang rahasia yang disembunyikan oleh The Jackal, yang pada akhirnya mereka membuka dokumen pembelian untuk mencari petunjuk tentang cara membuka berangkas tersebut. Akan tetapi di sebelah ruangan itu mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik dinding cermin. Dan Nuria yang semakin curiga langsung membobol pintu untuk melihat rahasia yang ada disembunyikan oleh suaminya sendiri. Yang setelah mereka berhasil mendobrak, pada akhirnya semua rahasia tentang The Jackal terungkap karena yang ada di balik ruangan itu mereka menemukan uang ratusan juta dolar serta paspor palsu lengkap dengan berbagai senjata dan alat-alat penyamaran. Di mana The Jackal yang melihat semua itu di kamera CCTV menyadari bahwa kehidupannya sebagai pembunuh bayaran telah diketahui oleh keluarga Nuria. Sementara di London, Allison dan Larry yang masih berduka atas kematian anak mereka kemudian pergi menemui Bianca dan bertanya secara detail tentang kematian anaknya. Yang di pertemuan itu, Bianca hanya bisa ngelamun serta meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkan Emma di saat dibawa ke rumah sakit. Namun Allison yang muak dan tidak ingin berhubungan lagi dengan Bianca lantas memilih pergi dengan perasaan kecewa. Yang sekembalinya ke apartemen, Larry diam-diam telah mengikutinya dari arah belakang dan sontak langsung menginterogasi Allison yang kenapa bisa menemui seorang agen MI6 tanpa sepengetahuannya. Give me a phone. Tepat setelah semuanya terbongkar, Larry yang ngamuk karena istrinya telah menjual informasi kakaknya kepada anggota MI6 tiba-tiba langsung bebladagan menghajar istrinya sampai babak belur. Kembali kepada Bianca yang sedang bersama anggota MI6, di mana mereka terlihat masih berusaha menemukan The Jackal, termasuk Norman yang sebelumnya gagal untuk mereka tangkap. Bahkan di sana, salah satu anggota bernama Felix terlihat sedang mencari informasi sebuah pangkalan militer tentang rekaman jejak dari pasukan sniper yang bisa menembak dari jarak 3.800 meter. Namun pencarian mereka tetap saja nihil, tidak menghasilkan apa-apa. Singkat cerita, The Jackal mulai membunuh seorang supir pengawal Elias dan akan menyamar untuk menyusup ke arah makam. Dan di keesokan paginya, di saat Elias akan pergi menghadiri pemakaman ayahnya, The Jackal yang telah menyamar sebagai supir pribadi pun langsung membawa kabur Elias dari para pengawal yang sedang menjaganya. Sehingga Elias yang panik mulai mencoba bernegosiasi dengan menawarkannya sejumlah uang agar tidak membunuh. Namun The Jackal yang tidak peduli oleh tawaran itu kemudian langsung mengheadshot Elias dan sengaja meninggalkan bom di dalam mobil.
Singkat cerita, berita tentang pembunuhan Elias mulai tersebar di berbagai media, termasuk terbongkarnya konspirasi Elias yang telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi ayahnya sendiri. Dan di saat para anggota MI6 sedang mengadakan rapat darurat, menurut informasi mereka, Elias dibunuh karena tidak membayar uang kepada si pembunuh bayaran. Dan untuk sosok The Jackal sendiri tidak terdeteksi di lokasi saat terjadinya ledakan. Mereka hanya menemukan sedikit info bahwa sosok si pembunuh adalah seorang pria yang berbicara dengan bahasa Inggris. Sementara The Jackal yang sudah berada di Paris terlihat tampak sedang kehilangan fokus dikarenakan rahasianya telah diketahui oleh Nuria beserta keluarga, yang saking ngalamun tarik secara tidak sengaja dia malah menabrak mobil milik seseorang. Ketika dia mencoba membayar uang ganti rugi kepada si pengemudi, orang itu malah menolak dan ingin menyelesaikan masalah dengan memanggil polisi. Namun Jackal menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Kedua orang itu pun langsung tewas dan mulai memanipulasi keadaan seolah-olah mereka tewas karena saling menembak. Tiba di salah satu apartemen, akhirnya Nuria bisa bertemu kembali dengan Jackal dan bertanya tentang pekerjaan apa yang sedang kau lakukan, hah? Namun Jackal beralibi bahwa selama ini dirinya adalah seorang agen mata-mata yang bekerja untuk orang-orang penting. Dan apakah membunuh? Tidak sayang, aku hanyalah mata-mata. Cuy. Berpindah kepada kantor perusahaan Jenna, di mana Timothy yang merupakan atasan meminta kepada Jenna agar selalu mengawasi The Jackal sampai pekerjaannya selesai. Sementara di Inggris, Larry yang sudah membunuh Ellison mulai kecewa atas perbuatan istrinya karena telah menjual informasi tentang Norman kepada pasukan MI6, dan Larry akan balas dendam kepada Bianca dengan mengirim pesan kepada Bianca untuk bertemu di dekat jembatan. Yang pada saat mereka bertemu, Larry langsung menyerang Bianca dari arah belakang. Namun serangan itu beruntung hanya melukai lengan kirinya saja, dan Bianca gercep lari ke arah kerumunan untuk meminta bantuan kepada pasukan MI6. Pada saat mereka kembali berhadapan, beruntung agen MI6 dan rombongan polisi datang tepat waktu, membuat Larry langsung kabur dari hadapan mereka. Setelah kejadian penyerangan itu, Isabel kemudian memperingatinya agar Bianca selalu berhati-hati di saat pergi kemana-mana, yang kemungkinan Larry akan terus mengincar Bianca atas kematian anak dan istrinya. Dan benar saja, tak jauh dari gedung MI6 terlihat Larry yang menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan, melacak alamat di mana Bianca tinggal. Dan di malam harinya, pada saat Bianca pulang, tiba-tiba dia langsung dikejutkan dengan keberadaan Larry yang sudah mengarahkan pisau kepada anak Bianca. Yang di saat Jasmine akan dibunuh, dengan cepat Bianca langsung menembak Larry dan berhasil menyelamatkan anaknya dari sekapan pria tersebut. Selesai melumpuhkan Larry, kemudian Bianca mengancam pria itu agar memberitahu tentang lokasi persembunyian Norman. Tapi Larry kekeh tetap menolak memberikan informasi persembunyian kakaknya. Right here. Go ahead. Di sisi lain, film kemudian berpindah kepada Charles yang sedang menikmati waktu liburan di pulau pribadinya. Yang ketika sedang asik ngojay, tim keamanan kemudian memberitahu Charles jika dia mendapatkan informasi dari agen mata-mata tentang sebuah kontrak pembunuhan kepada Charles. Namun dia malah menanggapinya dengan santuy karena dia sudah yakin jika orang-orang di luar sana pasti telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghentikan proyek River, di mana proyek River sendiri akan dijadikan sebuah perangkat lunak dan siapa saja bisa mengakses, terutama publik pun tahu gitu perpindahan uang dari tangan ke tangannya. Dan kenapa Timothy tidak mau River diluncurkan? Karena perangkat lunak itu akan menunjukkan lokasi tempat investasi gelap di seluruh dunia. Kembali kepada Jackal yang telah berpamitan kepada Nuria dan akan melakukan perjalanan menuju negara Estonia untuk menghadiri sebuah acara pada saat Charles melakukan seminar peluncuran proyek River, di mana sebelum target muncul, The Jackal mulai mengamati semua titik lokasi dalam menemukan posisi yang cocok untuk menembak target. Akan tetapi, di saat sedang mencari posisi menembak dari atas panggung, Jackal malah sempat tikosewat yang membuatnya hampir terjatuh dengan ponsel milik Jackal terlempar ke arah kerumunan.
Setelah berhasil naik ke atas, dia kemudian bergegas menuju panggung utama untuk mencari ponselnya yang sempat terjatuh, dimana pada saat itu petugas security bernama Rasmus datang memberikan bantuan untuk mencari ponsel The Jackal yang hilang, dan Jackal mulai membangun hubungan bersama pria itu agar di saat acara seminar dilakukan, dia akan dengan mudah menyusup masuk ke ruangan tertentu. Tepat setelah kembali pulang, Xena sudah menunggu kedatangan Jackal, di mana Xena langsung melongo saat melihat wajah asli dari seorang pembunuh bayaran, sehingga Xena mulai blak-blakan mengatakan bahwa selama tugasnya saat membunuh Manfred, Jackal sama sekali tidak dibayar oleh para klien yang telah menyewa jasanya, dan jika misi kali ini Jackal tidak serius, maka atasan Xena akan mengambil tindakan yang lebih berat. Jelas hal ini membuat tekanan karena selain membutuhkan senjata rakitan, Jackal juga harus membunuh tanpa diketahui oleh orang lain. Yang sesampainya di dermaga, Xena mengatakan jika Jackal membutuhkan pertolongan, hubungi saja aku. Dan itulah film The Jackal episode 1-4 ya. Mungkin saya bakalan melanjutkan film ini sampai selesai. Pokoknya tunggu terus, oke, updatean si Ura. Oke, segitu saja teman-teman. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.